Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arya Saputra dengan NPM 1921020442. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas G semester 5. Nah, untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI. Bahasan A. Hak asasi manusia. Pengertian Human rights, citizen rights, dan constitutional rights. Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap undang-undang dasar dan dalam semua paham kons. Pengertian hak asasi manusia atau disingkat sebagai HAM sebagaimana termaktub dalam rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang artinya, sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Karena itu, hak manusia atau disebut dengan the human rights berada dari pengertian hak warga negara. Hak asasi manusia itu telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau constitutional right. Hak asasi manusia itu dewasa, telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau constitutional right. Dan B. Pelanggaran HAM. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar-benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran yang demikian itu pada pokoknya dapat dibedakan antara jenis pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada umumnya dan jenis-jenis kejahatan genosida serta jenis-jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Inilah sejarah HAM di dunia. Ide tentang perlindungan hak asasi manusia di dunia dalam arti yang meluas ke seluruh dunia yang relatif baru, berkembang sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide perlindungan hak asasi manusia itu tumbuh di lingkungan negara-negara barat sendiri, yang oleh para ilmuwan di kemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai dari abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah ditumbuh dalam tradisi politik Indonesia jauh sebelum perkenalan dengan bangsa barat. Malah oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajiban itu menurutnya diakui dan diatur menurut hukum adat. Bahkan ada juga sebagian di antaranya yang sudah dituliskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sabrina Syifa Azmi. Itu hukum keimigrasian. Pertama, peraturan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini yang diartikan sebagai keimigrasian adalah segala hal ihwal mengenai lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing wilayah negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah Republik Indonesia itu sendiri adalah suatu wilayah negara Republik Indonesia meliputi darat, udara, dan laut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga Indonesia berhak keluar atau masuk wilayah Indonesia, sedangkan orang asing untuk mereka yang berstatus bukan warga negara Indonesia untuk berpergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin dari pejabat, yaitu perizinan tertulis. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang untuk keimigrasian wilayah tertentu. Pencegahan dan penangkalan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak, sedangkan orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Orang asing yang masuk wilayah wajib memiliki visa yang diberikan kepada orang yang dimaksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan keimigrasian tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penolakan oleh petugas yang berwenang. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tersebut, wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh yang pertama Menteri, yang kedua Menteri Keuangan, yang ketiga Jaksa, yang keempat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.